Jogja ibarat dua sisi mata uang. Dikenal sebagai kota pelajar, namun juga marak geng pelajar. Tawuran pelajar di Jogja tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa, sebab sudah mengarah tindak kejahatan hingga berdampak mematikan. Masyarakat Jogja lebih sering menyebut fenomena ini dengan istilah klitih. Meskipun artis sebenarnya adalah jalan-jalan di malam hari untuk bersantai, kini istilah klitih justru bermakna negatif. Rekan-rekan, kita persiapkan jalan patroli kembali. Nanti kita masukkan terpoin di Ngabean. Demikian. Harganya nih. Kini waktu dini hari menjadi jam rawan di jalanan. Jogja berhati nyaman, kini berubah menjadi rawan. Apa sih sebenarnya motif-motif yang dilakukan oleh mungkin pemuda atau pelajar yang melakukan kejahatan jalanan di wilayah Jogja ini, Pak? Yang pertama, kebanyakan dia mencari jati diri. Yang kedua, dia pengakuan. Pengakuan antara mungkin person, mungkin kelompok, tapi kelompok itu bisa terpisah, tidak terdeteksi. Dalam arti tidak terdeteksi itu, dia tidak mempunyai stakeholder ataupun pemimpin. Ya, dia cuma pengakuan saja sebagai anak muda yang mencarikan jati diri. Ini loh menunjukkan diri saya seperti itu. Terbukti, kasus anak berhadapan dengan hukum di Jogja, khususnya terkait kepemilikan senjata, angkanya cukup mengkhawatirkan. Meskipun jumlahnya pasang surut, namun fenomenanya masih menjadi momok hingga kini. Lantaran menganggap kondisinya makin genting, Pemprov DIY membentuk Satgas Anti Klitih. Daerah kita sebagai kota pendidikan, ya. Jadi tanggung jawab kita semua sebenarnya bukan untuk Pemda semata, tapi juga seluruh elemen masyarakat untuk kemudian bertanggung jawab terhadap sisi keamanan, juga kenyamanan, serta perlindungan anak-anak usia sekolah seperti itu. Kita tidak pungkiri, seperti yang kami sampaikan, bahwa ini seperti sudah ada sesuatu jaringan. Dulu mungkin sekedar nakal-nakal biasa, kakak kelas atau kakak angkatan mengintimidasi adiknya, junior-juniornya. Tapi sekarang itu kan sudah meningkat yang sangat luar biasa. Ada lingkungan-lingkungan yang mendukung untuk itu. Jadi contoh mungkin dari sisi keberadaan minuman, keberadaan obat-obat adiktif. Tidak bisa juga kita bicara, oke, ada jam malam, ya hanya sekedar kemudian kita melakukan aturan itu saja, tanpa kemudian ada support system yang mendukung untuk itu. Satgas ini sesuai dengan tadi yang kami sampaikan, itu kita bentuk dengan pokja-pokja ya. Ketika bicara pokja pencegahan, itu akan fokus kepada cipta kondisi, ada razia sekolah, dan di wilayah rawan ya, sama termasuk publikasi edukatif. Untuk penegakan hukum kita fokus kepada operasi intelijen, identifikasi cepat, rahasia barang bukti, kemudian rehabilitasi, itu pada pemulihan. Pemulihan baik itu pemulihan medis ya maupun di sosial, kemudian pendampingan untuk keluarga yang broken home dan intervensi ekonomi keluarga. Maraknya gangster remaja ditengarai menjadi pemicu kejahatan jalanan Jogja. Hasil pemetaan Satpol PP Provinsi DIY menyebut ada 72 geng sekolah di Jogja. Sebanyak 15 diantaranya masuk kategori sangat rawan. Ya, ada beberapa sekolah yang ini menjadi target gitu. Dan rekan-rekan mitra kita di kepolisian sebenarnya sudah paham juga sekolah-sekolah mana yang sering. Kepolisian juga punya data sebenarnya juga, tinggal nanti proses kolaborasinya seperti apa nanti kita bahas bersama ya untuk penanganan ini. Tapi saya lagi ya tidak bisa sendiri, Mas. Ya, kami sinergi semua pihak untuk menekan geng-geng itu memang agak sulit ya. Agak sulit sama godfather-nya itu sama kali belum ketemu gitu. Karena memang ya ada yang mengendalikan ternyata.
Sementara sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada yang sudah meneliti Klitih sejak tahun 2004 menilai fenomenanya tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab perekrutan anggotanya terorganisir dan terus berlangsung tak kenal waktu. Melalui beberapa penelitian yang sudah saya lakukan itu ada 3 tingkat organisasi di kalangan mereka. Ada yang murni, artinya terdiri dari ketua, wakil, dan anggota. Yang kedua itu murni plus 1, itu melibatkan alumni. Lalu yang ketiga adalah murni plus plus, itu plus yang kedua itu ada lembaga tertentu lah, ada organisasi tertentu yang memanfaatkan mereka gitu. Jadi kalau mereka berani berbuat kekerasan di tempat ramai apa di dekat pos polisi, itu akan ada janji-janji tertentu untuk bisa direkrut menjadi anggota mereka. Ada yang misalnya sekedar untuk menjadi petugas keamanan gitu ya. Tapi ada juga yang pernah ditawari untuk menjadi debt collector. Klitih Jogja bukan fenomena biasa. Bila terus dibiarkan, bisa menjadi bibit tindak kejahatan mematikan. Orang tua harus segera memanggil anak-anaknya pulang dari jalanan demi memutus mata rantai kekerasan pelajar. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.